Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan membagikan resume tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Mufidatul Husna dengan NIM 2100903, kelas 1 BPGSD, Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Daerah Purwakarta. Di sini saya akan membagikan materi dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7. Pertemuan pertama mengenai definisi, sejarah, dan ruang lingkup psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah cabang dari ilmu psikolog yang mengklausakan diri pada cara memahami pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Psikologi pendidikan dimulai pada abad ke-18, dimulai dengan diadakannya penelitian psikologi yang dikhususkan untuk praktek pendidikan. Ruang lingkup dari psikologi pendidikan yaitu hereditas dan lingkungan, pertumbuhan dan perkembangan, potensi dan karakteristik tingkah laku murid, hasil proses pendidikan, higien mental dan pendidikan, dan mengevaluasi hasil dari pendidikan. Berikutnya, pertemuan kedua mengenai teori-teori dalam pendekatan psikologi pendidikan. Yang pertama, pendekatan perilaku atau behaviorisme. Kedua, pendekatan psikodinamika. Ketiga, pendekatan humanistik. Keempat, pendekatan kognitif. Kelima, pendekatan sosial. Dan terakhir, pendekatan biologi. Berikutnya, pada pertemuan ketiga, mengenai aspek-aspek perkembangan anak. Perkembangan anak adalah urutan perubahan fisik, emosional, dan pikiran serta linguistik anak yang terjadi sejak lahir hingga dewasa nanti. Jenis-jenis perkembangan anak: yang pertama, perkembangan kemampuan fisik motorik. Yang kedua, perkembangan kemampuan nilai agama dan moral. Yang ketiga, perkembangan kemampuan kognitif. Keempat, perkembangan kemampuan sosio-emosional. Yang kelima, perkembangan kemampuan berbahasa. Dan yang keenam, perkembangan kemampuan seni. Selain itu, juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Di antaranya, ada faktor hereditas atau keturunan, kondisi lingkungan, dan juga lingkungan sosial. Selanjutnya, pada pertemuan keempat mengenai tugas perkembangan anak. Fase perkembangan anak itu dimulai dari belajar berjalan, belajar makan, belajar berbicara, belajar buang air kecil dan buang air besar, belajar mengenal perbedaan jenis kelamin, belajar mencapai kestabilan jasmaniah fisiologis, membentuk konsep-konsep sederhana kenyataan sosial dan alam, belajar mengadakan hubungan emosional dengan orang-orang di sekitarnya, dan belajar mengadakan hubungan baik dan buruk, yaitu belajar mengembangkan kata hatinya. Kemudian pertemuan kelima mengenai definisi belajar dan karakteristik belajar. Belajar itu didefinisikan sebagai sebuah proses perubahan di dalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, dan pikir dan kemampuan lain-lainnya. Karakteristik belajar ya ada yang pertama ada etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, dan kemampuan awal. Selanjutnya, pada pertemuan 6 mengenai ragam pendekatan belajar. Pendekatan belajar adalah pandangan berupa rencana awal untuk menentukan pelaksanaan proses pembelajaran dalam menerapkan perlakuan atau tindakan kelas yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Ragam pendekatan belajar ada 6. Yang pertama, pendekatan konseptual, pendekatan konstruktivisme, pendekatan deduktif, pendekatan induktif, pendekatan pemecahan masalah atau problem solving, pendekatan open-ended. Dan yang pada pertemuan terakhir mengenai teori-teori belajar. Teori-teori belajar merupakan teori dalam psikologi pendidikan yang mempengaruhi cara peserta didik untuk menyerap ilmu. Ragam teori belajar ada teori behavioristik, teori kognitif, teori humanistik, dan konstruktif. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.